teman-teman, pada saat ini saya akan berbicara bagaimana meningkatkan rasa percaya diri untuk seorang customer service. Nah, ini penting sama kita. Kenapa? Seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa setiap hari kita itu akan berhadapan dengan bermacam-macam tipe pelanggan, mulai tipe kelas bawah secara sosioekonomi sampai tipe paling atas secara sosioekonomi ataupun mungkin secara tingkat intelektual, jadi bermacam-macam. Nah, sering para customer service kita ini merasa kehilangan percaya diri ketika dia berhadapan dengan misalnya seorang pelanggan yang mempunyai ekonomi kelasnya yang lebih tinggi, jauh lebih tinggi, atau misalnya dengan tingkat intelektual pelanggan yang jauh lebih tinggi. Nah, ini kadang-kadang bisa menyebabkan rasa percaya diri kita sebagai seorang customer service akan kehilangan. Nah, teman-teman, seperti yang kita ketahui bersama bahwa ya, seseorang itu akan senang untuk berbicara kepada kita ketika kita memiliki rasa percaya diri. Nah, percaya diri di sini maksudnya bukan menyombongkan diri, itu dua hal yang berbeda. Justru kalau saya melihat yang menyombongkan diri, yang mengangkat dirinya lebih tinggi, sebenarnya mereka itu adalah orang-orang yang mencoba untuk menutupi kekurangan dan kelemahan mereka dengan cara menyombongkan diri atau mengangkat atau memuji diri sendiri. Ya, tetapi berbeda dengan rasa percaya diri. Nah, rasa percaya diri ini memang suatu penyakit yang bisa seperti penyakit yang sangat berbahaya pada kita, membuat kita itu semakin lama semakin tertarik ke bawah, semakin ke bawah, semakin ke bawah. Dengan kata lain, semakin lama kita ya memelihara rasa tidak percaya diri, akan semakin tidak percaya diri. Ini penyakit ya. Ini macam-macam penyebabnya. Saya sendiri pernah mengalami itu ya, mengalami hilang rasa percaya diri. Dan pada umumnya orang yang tidak memiliki percaya diri yang tinggi ya, biasanya mereka kehilangan teman, gampang tersinggung, semuanya itu dibawa pada diri sendiri. Nah, ini yang sangat berbahaya. Nah, oleh karena itu pada saat ini saya mau berbicara tentang rasa percaya diri untuk seorang customer service dengan alasan bahwa kalian itu akan bertemu dengan berbagai tipe pelanggan. Ya. Nah, masing-masing kita ini pernah mengalami kurangnya rasa percaya diri ketika kita berbicara kepada seseorang. Pasti pernah. Nah, di sini akan saya kasih tahu sama teman-teman semua apa sih sebabnya yang menyebabkan rasa percaya diri yang rendah itu. Oke. Nah, biasanya rasa percaya diri itu yang rendah itu bisa disebabkan oleh banyak faktor ya. Nanti akan saya bahas, cuman kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan percaya diri. Nah, menurut buku Anthony ya, dalam dia menulis buku Self Confidence, rasa percaya diri adalah sikap dari seseorang yang mampu untuk menerima suatu kenyataan. Saya ulangin, sikap seseorang yang mampu menerima suatu kenyataan. Ya. Jadi semakin kita menolak suatu kenyataan, semakin kita rasa percaya diri kita bagaimana? Semakin turun. Nah, makanya Anthony mengatakan bahwa rasa percaya diri itu sebenarnya terbentuk ketika kamu tidak mau menerima kenyataan yang sesungguhnya ada pada kamu. Nah, itulah yang menyebabkan orangnya hilang suatu kepercayaan diri. Ya. Nah, berpikir positif itu yang harus kita lakukan dalam menanggapi sesuatu objek. Harus kita berpikir positif dan kita harus sadar bahwa tidak semua orang perfect, tidak semua orang sempurna.
Dengan adanya kesadaran tidak semua orang sempurna itu sebenarnya kita sudah menerima suatu kenyataan, ya. Dan pada saat kita menerima suatu kenyataan itu, sebenarnya bukan kita akan kehilangan rasa percaya diri. Nah, ini bisa disadari oleh ekspektasi atau pencapaian diri sendiri yang berdasarkan evaluasi terdahulu. Jadi banyak faktor. Jadi berdasarkan evaluasi terdahulu, dia ada ekspektasinya, ada yang tercapai, ada yang tidak tercapai. Masalahnya mereka lebih fokus kepada yang tidak tercapai ini. Nah, ini menjadi satu penyakit, ya. Nah, di sini saya mau memberitahukan apa saja yang mempengaruhi seseorang itu kehilangan rasa percaya diri. Yang pertama adalah pola asuh. Ya, pola asuh ini adalah bisa yang pendidikan yang kita dapatkan ketika kita kecil. Ya, ketika kecil pola asuh ini bisa didapatkan bagaimana orang tua kita, lingkungan kita mendidik kita. Jadi faktor pola asuh. Ya. Nah, kalau ya orang tua mendidik anak itu dengan pola asuh yang benar, saya yakin ya anak tersebut tidak akan kehilangan rasa percaya. Nah, di sini ya mungkin teman-teman belum menikmati suasana rumah tangga. Ya, kita sebagai orang tua kadang-kadang kita terlalu overprotected, terlalu melindungi anak kita. Nah, dampaknya ya si anak itu kurang keberanian. Ya, kadang-kadang kita sebagai orang tua perlu mempush itu anak kita dalam situasi tertentu. Orang tua cukup melihat dari jauh. Jangan terlalu overprotected, terlalu melindungi. Nah, berdampak adalah kehilangan rasa percaya diri. Yang kedua, penyebab kurang rasa percaya diri adalah kematangan usia. Memang usia ini sangat berpengaruh terhadap pola pertumbuhan, ya, pertumbuhan si anak, di mana usia yang matang akan berdampak pada konsep diri yang semakin berkembang, sehingga harapan-harapan kita sebagai anak itu dapat menyesuaikan diri dengan baik, ya. Kemudian lingkungan sekitar kita juga, ya. Nah, kematangan usia ini juga dapat berdampak kepada keseimbangan emosional, ya, yang bisa membantu kita untuk memilah-milah mana yang positif, mana yang negatif. Jadi memang kematangan usia semakin apa? Semakin berpengaruh. Tetapi teman-teman sekalian, kita tidak harus menunggu usia kita tua dulu baru punya rasa percaya diri, tidak. Ya. Ya, sekali lagi ya, kalau kita melihat suatu rasa percaya diri itu sebenarnya bagaimana kamu melihat terhadap satu objek. Ya. Makanya di sini dibutuhkan berpikir positif. Nah, berpikir positif itu berpengaruh terhadap cara kita berpikir, cara kita rasa percaya diri kita. Ya. Nah, yang ketiga adalah jenis kelamin. Nah, kita tidak bisa pungkirin lagi teman-teman bahwa memang laki-laki itu dari sononya nih ya, sejarahnya sudah diciptakan mereka lebih kuat, lebih kekar untuk menghadapi sesuatu. Inilah kembali berhubungan dengan nomor 1 tadi yang disebut dengan pola asuh. Sementara perempuan itu ya kadang-kadang kita anggap mereka kaum yang lemah. Ya. Jadi kalau diambil rasio rata-rata tiga perempuan ya satu yang percaya dirinya tinggi, ya dua ya so and so biasa-biasa. Nah, ini disebabkan pola asuh yang nomor 1 tadi. Nah, yang keempat ini penampilan fisik. Nah, ini yang sering kita membuat kita rasa percaya diri. Mungkin teman kalian lebih tinggi, kamu lebih pendek, dia lebih cantik, kamu lebih jelek, dan lain sebagainya. Nah,
penampilan fisik ini sebenarnya bisa saja tidak tidak apa itu bisa saja ini tidak terjadi ketika kalian itu sudah mulai berhenti membanding-bandingkan diri kalian dengan orang lain. Yang problem adalah ketika kita mulai membandingkan diri kita dengan orang lain. Oh, dia kan orang kaya, saya kan orang miskin. Dia kan anak pejabat ini, saya kan anak seorang ini. Ya. Nah, ini pembandingan ini menyebabkan kita itu satu diuntungkan, yang satu dirugikan. Oleh karena itu teman-teman sekalian, berhenti kita untuk membanding-bandingkan diri. Dan kamu harus bersyukur dengan apa yang kamu miliki. Dan satu hal yang perlu kalian tahu teman-teman sekalian, ya, remember, no one perfect. Terkadang saya miliki ini, kamu tidak miliki yang saya punya. Jadi fokuslah terhadap diri kita sendiri. Nah, bagaimana biar kita bisa fokus kepada diri kita sendiri? Cari tahu apa keunggulan kamu. Pak, saya nggak punya keunggulan. Siapa bilang? Ya, kita itu dilahirkan unik. Cari tahu keunikan kamu. Fokuslah dengan keunikan kamu itu. Banggalah dengan keunikan kamu. Pada saat kamu fokus dengan keunikan kamu, ya, fokus ke situ, dan kamu akan berhenti membanding-bandingkan diri kamu dengan orang lain. Nah, remember, penyebab orang hilang rasa percaya diri tadi adalah ketika terjadi perbandingan antara A dengan B. Ya. Padahal kita ini adalah makhluk ciptaan yang diciptakan lebih tinggi derajatnya. Kalau derajatnya tinggi, kita itu sempurna. Tidak ada yang tidak sempurna. Nah, teman-teman boleh melihat ada misalnya seseorang teman kalian yang mungkin, mohon maaf, kurang beruntung secara fisik. Tetapi kalau kita lihat, ya, dia pasti punya potensi. Ya, terus cuman masalahnya dia tidak tahu potensinya, sama dengan kita juga. Kita tidak tahu potensi kita, tidak tahu kehebatan kita. Kenapa kita tidak tahu kehebatan kita? Karena kita tidak pernah melihat diri kita sendiri, kita tidak pernah berbicara kepada diri sendiri, tetapi kita lebih sering melihat orang lain dan lebih sering membicarakan kehebatan orang lain, sementara kita tidak pernah membicarakan kehebatan kita. Untuk dapat kita bisa membicarakan kehebatan tentang diri kita, cobalah kamu berbicara sama diri sendiri. Berbicara sama diri sendiri adalah merenung, ambil waktu. Jangan terlalu banyak berbicara tentang kehebatan orang. Atau jangan terlalu membuang waktu untuk melihat, menggali kehebatan orang, sementara kehebatan kamu gak pernah gali. Sekarang kamu balik. Nah, ketika kamu balik itu, yakin sama saya, kalian itu akan menjadi apa? Seorang yang percaya diri. Kemudian menjaga hubungan keluarga. Seseorang yang memiliki hubungan yang baik dengan keluarga dapat diidentifikasi, ya, keluarganya itu atau anaknya itu jauh lebih rasa percaya diri. Ketika keluarga itu mulai memiliki hubungan yang harmonis. Ya. Kemudian kita lihat yang berikut adalah teman-teman sebaya kita. Nah, ada istilah yang mengatakan demikian. Kalau kamu ingin mengetahui sifat seseorang, kasih tahu sama saya siapa temannya. Nah, sekarang tujuan kita adalah untuk meningkatkan rasa percaya diri. Bertemanlah dengan teman-teman kamu yang memiliki rasa percaya diri. Nah, kemudian teman-teman, ya,
Cobalah kembangkan wawasan kalian. Jangan hanya bekerja, wawasan. Nah, wawasan itu kita kembangkan berdasarkan apa minat kamu, apa passion kamu. Kembangkan itu. Nah, pada saat kamu mulai itu mengembangkan itu, percaya sama saya, kalian akan memiliki rasa percaya diri. Dan yang berikut, perluaslah koneksi, bangun jaringan. Ada pepatah yang mengatakan, if you don't have networking, actually you are not working. Kalau kamu tidak memiliki jaringan, sesungguhnya kamu tidak bekerja. Ya. Jadi perluaslah jaringan kalian. Setiap ketemu orang, buat itu menjadi teman kamu. Ketemu orang, teman. Ya. Hindari permusuhan. Nah, itulah teman-teman yang perlu saya beritahukan. Dan satu lagi mungkin, ya, satu lagi, rawat diri kalian, cintai diri kalian. Ya. Bila perlu, kaum lelaki, sekali-sekali kalian pergi ke salon, ya, menyayangi, manjakan diri kalian. Ya. Dengan adanya kalian memanjakan diri kalian, kalian akan sayang sama diri kalian. Ya. Pada saat sayang sama diri kalian, kalian akan mulai melindungi diri kalian. Ketika kalian mulai melindungi diri kalian, pasti kalian berbicara sama diri sendiri. Nah, semakin rajin kita berbicara sama diri kita sendiri, semakin kita ketahui apa keunggulan kita. Nah, teman-teman, ya, saya sudah kupas beberapa poin yang bisa membantu teman-teman untuk meningkatkan rasa percaya diri. Jadi, mulai sekarang teman-teman, tidak ada alasan sama kita untuk tidak percaya diri. Remember, tidak ada alasan. Ya, tentunya sekali lagi mau saya rangkumkan bahwa untuk meningkatkan rasa percaya diri, yang pertama kalian lakukan adalah coba berbicara, coba berkomunikasi. Sama siapa? Bukan sama orang lain dulu, sama diri sendiri. Ketika kalian sudah semakin rajin berkomunikasi kepada diri kalian sendiri, kalian akan semakin mengetahui apa keunggulan kalian, apa kehebatan kalian, dan fokuslah di sana. Dan dilarang membanding-bandingkan satu sama lain. Mudah-mudahan, ya, sedikit yang saya berikan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman saya yang berprofesi sebagai customer service. Selamat bekerja.